Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Rasulillah, teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Masih di dalam pembahasan wanita-wanita yang haram dinikahi. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wal muharramatu, dan adapun perempuan-perempuan yang haram bin nasi dengan sebab nas Al-Quran, arbaun ialah 4, bil musaharah sebab pernikahan. Jadi ada 4 yang haram dinikahkan sebab pernikahan, seperti menantu dan mertua dan sebagainya. Wahunna, dan adapun 4, umuz zaujati ialah yang pertama ibunya istri. Wa in alat, sekalipun ke atas, ummuha siapa ibunya istri. Sawaun ialah sama saja, min nasobin dari sebab nasob, au rodoin atau sebab susuan. Sawaun ialah sama saja, waqa'a terjadi, dukhulu zauji apa dukhulnya jauj, artinya terjadi persetubuhan, bijaujati dengan istri, amla ataupun tidak. Jadi yang pertama ini mereka adalah termasuk yang pertama ibunya istri. Walaupun ibunya yang ke atas, artinya ya ibunya istri, neneknya istri, dan seterus ke atas. Baik dari jalur nasab ataupun dari jalur rodo atau persusuan. Baik suami sempat jima dengan si istri ataupun tidak. Seperti itu. Kalau lebih mudah ingin dipahami bahwa misalkan si A menikah dengan si B. Nah, si A punya ibu namanya si C. Namanya si C. Ini ibunya A. Ibunya si A. A-nya wanita. Si B selamanya tidak boleh menikah dengan si C, ibunya istri. Baik si B ini telah duhul, telah bersenggama, telah menjima dengan istrinya ataupun belum menjima. Ketika sudah terjadi akad nikah, maka si B sampai kapanpun ini tidak boleh menikah dengan ibunya si A, seperti itu. Kemudian yang kedua, robibah. Robibah ini anak tiri. Ai bintu zaujati, maksudnya anaknya istri. Maksud anaknya istri adalah ketika seseorang menikah dengan janda, maka si janda ini sudah punya anak gadis 1. Nah, kita tidak boleh menikah dengan anak gadisnya. Idza dakhala, apabila masuk bil ummi dengan ibunya. Maksudnya apabila setelah duhul. Nah, setelah duhul, ini kebalikan dengan yang di atas. Ya. Ya, maksudnya ketika di suatu saat, ini ketika sebelum duhul, ketika suatu saat si yang menikah ini belum duhul, namun ia bercerai, maka si suami ini boleh menikah dengan robibah ini, dengan anak tirinya si jaujah. Nah, karena dia belum duhul, kecuali memang sudah duhul, sudah bersenggama. Kemudian wajaujatul abi. Wajaujatul abi, istrinya ayah. Wa in ala, meskipun ke atas, istrinya ayah. Nah, ayah kita, ayah seseorang itu menikah lagi dengan wanita lain. Nah, itu tidak boleh dinikahkan. Kemudian wajaujatul ibni, dan istrinya anak. Wa in safala, meskipun ke bawah. Nah, seorang bapak punya anak laki-lakinya menikah, maka seorang bapak tidak boleh menikah dengan istrinya anak, seperti itu. Kemudian wal muharramatu, dan adapun perempuan-perempuan yang haram, as-sabiqatu, yang telah lewat, hurmatuha ialah adapun keharamannya, ala ta'bid, atas selamanya. Jadi wanita-wanita yang telah dijelaskan di atas, artinya yang 13 itu, 13, 7 sebab nasab, 2 sebab persusuan, kemudian ada 4 ini sebab
pernikahan. Maka keterangan-keterangan itu 14 yang 13 itu adalah keharaman yang selama-lamanya. Keharaman yang selama-lamanya. Kemudian wawahidun, dan adapun satu hurmatuha, ialah adapun keharamannya wahidah, la ala ta'bid, ialah tidak atas selamanya, bal, tetapi min jihatil jam'i, dari segi dikumpulkan, fakot saja. Dan ada satu wanita yang haram dinikah, namun tidak untuk selamanya, akan tetapi dari sisi tidak boleh dikumpulkan saja. Nah, kalau yang 13 di awal disebutkan, 7 dengan sebab nasab, 2 dengan sebab persusuan, 4 dengan sebab musaharah atau pernikahan, itu semua ala ta'bid, atas selamanya. Maka ada satu yang keharamannya ini tidak atas selamanya, tetapi hanya dari segi mengumpulkan saja. Nah, maksudnya begini, si A menikah dengan si B. Si A ini laki-laki, si B ini perempuan. Nah, si B ini, si istri, punya saudara kandung, si C namanya. Nah, sama-sama wanita. Maka selama si A menjalin hubungan ke suami istri dengan si B, tidak boleh dia menikah dengan si C. Nah, itu maksudnya, haram hanya dari segi mengumpulkan, tidak ala ta'bid. Ketika si A telah bercerai dengan si B, maka si A boleh saja menikah dengan si C. Misalkan si B-nya meninggal atau telah bercerai, maka suatu saat si A boleh menikah dengan si C. Artinya keharamannya tidak ala ta'bid, seperti itu. Wahia, adapun mereka, adapun wahidah maksudnya, ukhtu jaujati, ialah saudara perempuannya istri. Fala yajma'u, maka tidak boleh mengumpulkan siapa sahas bainaha, di antara jaujah, wa baina ukhtiha, dan di antara saudara-saudara perempuan jaujah, min abin au umin, dari ayah, dari seayah, maksudnya saudara seayah ataupun seibu. Au bainahuma, atau di antara keduanya nasobun, atau ialah di antara keduanya nasobun, adapun sebab nasab, au rodoun, atau sebab susuan. Walau rodiat, jika ridho, jika rela, ukhtuha, siapa saudaranya jaujah, bil jam'i, dengan dikumpulkan. Bagi seorang laki-laki tidak diperkenankan mengumpulkan dalam pernikahan antara seorang wanita dengan saudara wanitanya sekaligus, baik yang seayah ataupun seibu, atau di antara dua wanita tersebut. Nah, itu jadi tidak boleh. Jadi atau di antara dua wanita tersebut terdapat hubungan nasab atau rodo, walaupun saudara perempuan wanita yang dinikahkan itu rela dimadu atau dikumpulkan. Jadi nggak boleh, walaupun misalkan saudara perempuannya mau dimadu atau dikumpulkan, tetap tidak boleh disatukan atau dikumpulkan. Harus bercerai dulu. Nah, kemudian wala yajma'u, dan tidak boleh mengumpulkan siapa orang, siapa sahas, aidon juga, bainal mar'ati, di antara perempuan, wa ammatiha, dan bibinya mar'ah, bibinya dari ayah. Wala bainal mar'ati, dan tidak juga antara perempuan, wa kholatiha, dan bibinya, maksudnya bibinya dari ibu. Nah, seperti itu. Jadi inilah orang-orang yang memang tidak boleh dikumpulkan. Ada keharamannya atas selamanya, seperti yang disebutkan tadi di atas, ibu, anak, perempuan, dan sebagainya. Dan hanya satu yang haram, tapi tidak ala ta'bid, tidak untuk selamanya, yaitu saudara perempuan. Boleh saja kita menikah dengan saudara perempuan, asalkan tidak dikumpulkan. Salah satu harus terjadi perceraian atau meninggal dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.